Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya di mata kuliah fotografi, dasar-dasar fotografi, yang dimana setiap perkuliahan saya akan menjelaskan terkait rencana pembelajaran satu semester ini seperti apa, gitu ya. Padahal sudah saya jelaskan dari pertemuan awal sebelumnya, tapi karena kita harus merunut terhadap RPS, terhadap rancangan pembelajaran satu semester ini, jadi akan kita jelaskan lagi atau akan saya jelaskan lagi. Nah ya, kemarin itu materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya itu adalah terkait sistematika atau dasar-dasar dari lighting itu seperti apa ya, dasar-dasar lighting itu seperti apa. Nah, output untuk mahasiswa untuk memahami dari mata kuliah tersebut atau dari mata kuliah sebelumnya, diharapkan mahasiswa paham terkait dasar-dasar dari pencahayaan dalam konteks fotografi, di mana materi sebelumnya itu dalam fotografi itu ada dua ya, ada established light atau ada juga yang namanya particular light gitu ya, yang dimana kalau misalnya cahaya buatan dan cahaya yang yang sudah ada itu established light itu ada perbedaannya. Nah gitu, jadi teman-teman saya harap materi yang kemarin yang sudah kita bahas itu sudah bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Nah selanjutnya untuk materi pada minggu ini saya akan mencoba menjelaskan terkait triangle exposure, yang dimana konteks triangle exposure ini sangat-sangat penting sekali dalam mata kuliah fotografi. Kenapa? Ya, karena ketika Anda memahami terkait triangle exposure, saya yakin Anda sudah bisa memotret gitu ya, menggunakan kamera SLR, DSLR maupun kamera analog atau kamera manual yang lainnya. Karena materi triangle exposure ini betul-betul hal yang sangat mendasar gitu ya, agak cukup sulit tapi mudah gitu ya. Nah, maksud sulit tapi mudah itu gimana? Ketika Anda mempelajari kuliah fotografi ini, Anda tidak hanya sekedar memahami teorinya saja tanpa praktek. Kenapa gitu? Nah, analogi yang saya buat dari dulu sampai sekarang gitu ya, mungkin ketika Anda belajar berenang, tetapi Anda hanya belajar teori saja, tidak masuk ke kolam renangnya, kira-kira bisa nggak Anda belajar berenang? Kira-kira bisa nggak gitu? Saya ingin bertanya dulu. Nah, jadi dalam proses pembelajaran fotografi ini, karena fotografi ini merupakan perkuliahan secara praktek gitu banyaknya ya, 70% praktikum, 30%-nya teori. Sehingga saya harapkan bukan hanya di kelas saja Anda memahami atau belajar terkait mata kuliah fotografi ini, tetapi di luar mata pelajaran saya atau di luar perkuliahan saya, Anda harus sering praktek juga gitu. Karena fotografi itu tidak hanya sebatas teori saja. Anda bisa atau Anda pengen bisa fotografi itu harus banyak prakteknya dibandingkan dengan teorinya. Oke, teman-teman, mungkin capaian pembelajaran di pertemuan kali ini saya jelaskan lagi. Konteks mata kuliahnya adalah triangle exposure, di mana triangle exposure ini menjelaskan antara keterkaitan dari 3 komponen fotografi. Yang pertama ada diafragma, ada shutter speed, dan ada ISO gitu. Yang ketiga komponen ini saling berhubungan dan saling berkaitan gitu ya. Jadi diafragma berkaitan dengan shutter speed berkaitan dengan ISO, begitupun sebaliknya. Oke, teman-teman, saya coba stop share dulu ya, stop share screen dulu. Saya akan mencoba untuk share screen materi selanjutnya. Oke. Boleh Anda diskusi dulu dengan saya ya terkait materi yang kemarin, atau misalnya ada yang mau ditanyakan dulu terkait materi sebelumnya, bahwa
dalam fotografi itu atau fotografi itu sangat-sangat berkaitan atau sangat-sangat ketergantungan dengan yang namanya cahaya gitu ya. Yang dimana tidak akan adanya terekam sebuah gambar di mana tidak ada cahaya ya. Ya contoh misalnya Anda mematikan lampu di dalam kamar Anda, kira-kira bisa difoto atau enggak? Nggak bisa kan gitu ya, objek itu nggak bisa difoto. Kenapa? Karena fotografi itu sangat-sangat penting. Cahaya itu sangat-sangat penting dalam fotografi. Maaf, cahaya itu sangat-sangat penting dalam fotografi. Yang pada dasarnya fotos dan grafos gitu ya. Bahasa Yunaninya itu fotos dan grafos. Melukis menggunakan media cahaya gitu. Jadi teman-teman, ini saya bawa kamera juga ya, saya bawa kamera ini kamera DSLR, nanti mungkin akan kita praktekkan ya. Atau Anda harus tahu dulu posisi aperture, posisi diafragma, posisi ISO ya, shutter speed di kamera ini di mana sih posisinya, itu Anda juga harus pahami ya. Nah, yang pertama penjelasan terkait triangle exposure ini, salah satu komponen yang ada dalam triangle exposure adalah diafragma. Ya. Diafragma itu apa? Ada yang sudah tahu nggak diafragma itu apa? Mungkin di sini juga saya yakin teman-teman mahasiswa di sini semuanya juga sudah pada bisa foto ya. Tapi fotonya apakah menggunakan kamera handphone, apakah menggunakan kamera DSLR, apakah menggunakan kamera mirrorless? Ya itu juga saya kurang tahu, tapi mungkin yang sering dibawa sehari-hari oleh Anda itu adalah kamera handphone gitu ya. Yang dimana kamera handphone sendiri juga sebetulnya secara mekanikal atau secara prinsip prinsip teknisnya itu sama gitu. Karena dalam sebuah kamera pasti mempunyai dua bagian yang berbeda. Ada yang namanya lensa kamera, ada yang namanya bodi kamera. Ini terpisah menjadi dua ya. Ini lensa, ini bodi kamera. Nah, sekarang dalam kamera handphone pun sama saja. Yang disebut dengan kamera atau yang disebut dengan bodi kamera itu yang mana? Yang disebut dengan bodi kamera itu adalah handphonenya. Ya, lensanya mana? Lensanya ini, yang kayak boba ini, yang zaman sekarang kan disebutnya boba ya. iPhone itu sebutnya boba dan Android pun banyak yang mengikuti iPhone ya. Nah ini adalah lensa dan bodi kamera. Nah begitupun sama semua, di semua kamera ada yang namanya lensa dan bodi kamera. Itu dua hal yang berbeda. Nah sekarang dihubungkan dengan yang namanya triangle exposure. Tadi saya ingin sekali bertanya dulu, masih ingat nggak atau ada yang sudah pernah baca belum? Apa yang dimaksud dengan triangle exposure? Coba saya nanya. Raffi, coba. Apa yang disebut dengan triangle exposure, Raffi? Maksudnya apa penjelasan dari triangle exposure? Mungkin Anda sudah pernah baca ya sebelumnya ya. Oke, ISO, shutter speed dan diafragma itu saling melengkapi gitu ya. Nah, melengkapinya itu efeknya itu gitu ya. Untuk melengkapi apa? Coba tadi ada yang raise hand ya. Tian, coba Tian. Maksudnya ketika Anda belajar fotografi mungkin Anda sudah baca-baca dulu sebelumnya gitu ya. Karena saya sudah men-share RPS-nya. Kira-kira menurut Anda triangle exposure itu apa? Tadi Raffi sudah menjelaskan bahwa ketiga komponen ini saling berkaitan untuk mempengaruhi apa, Tian? Baik Pak, kalau menurut pandangan saya mengenai fungsi triangle exposure itu adalah sebenarnya exposure yang tepat dengan gambar yang diambil dari kamera. Jadi triangle exposure ini tidak dihasilkan dari dunia fotografi tersebut Pak. Oke, itu jawabannya mungkin semuanya benar, tapi masih kurang tepat gitu ya, maksudnya masih belum menjelaskan secara utuh gitu.
Jadi yang dinamakan triangle exposure tadi sudah saya jelaskan satu persatu gitu ya. Ada diafragma, shutter speed, atau ISO. Nah, ketiga komponen ini saling berkaitan untuk menghasilkan pencahayaan ya. Pencahayaan itu yang diinginkan atau yang bisa disesuaikan dengan keinginan kita, apakah gambarnya ingin under exposure ataukah gambarnya ingin over exposure atau gambarnya ingin balance light gitu ya, atau misalnya stabil dalam dalam pengambilan. Jadi gini, kalau ingin mengambil gambar itu harus menggunakan cahaya. Nah, cahayanya ini jangan sampai over, jangan sampai kelebihan cahaya, atau jangan sampai under, jangan sampai kekurangan cahaya. Nah, ketiga komponen ini bisa Anda kaitkan secara menyeluruh sehingga menjadikan kualitas karya yang bukan bagus atau baik gitu ya, maksudnya yang ideal saja gitu ya. Ideal menurut siapa? Kalau standarisasinya ya menurut persepsi masing-masing, karena dalam fotografi itu karya itu tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk. Itu tergantung siapa kreatornya atau siapa penikmatnya ya. Tetapi ya penikmat itu atau netizen itu atau penikmat karya itu bebas saja menghardik atau menghakimi atau menjudging dari hasil karya foto tersebut. Tapi kan kreator yang punya, ya saya mah fotonya bisa aja under gitu, pengen gelap-gelapan. Kenapa? Karena konsep yang saya buat pengen konsep yang foto yang dark misalnya gitu. Oke, itu nanti akan saya jelaskan selanjutnya ya. Oke, untuk komponen satu persatu mungkin akan saya jelaskan lebih detail lagi. Apa yang dinamakan diafragma? Diafragma merupakan sebuah komponen ya yang ada dalam sebuah kamera atau berbagai macam kamera ya. Diafragma merupakan sebuah komponen yang ada dalam kamera untuk mengatur besar kecilnya cahaya yang masuk ke lubang rana. Oke, Fitri, kira-kira posisi diafragma itu apakah ada di lensa atau di bodi kamera? Oke, 100 buat Fitri. Ini kebetulan saya bawa kamera ya. Teman-teman, posisi diafragma itu selalu ada di yang namanya lensa kamera ya. Posisi diafragma itu ada di ada di lensa kamera, bukan di bodi kamera ya. Nah, ada perbedaan. Ada perbedaannya ketika Anda menggunakan lensa atau kamera manual, posisi diafragma itu selalu ada di lensa. Tetapi kalau misalnya lensa manual itu mengatur diafragma itu posisinya ada di bodi kamera untuk mengaturnya saja ya, untuk mengaturnya. Tetapi tetap posisi komponen diafragmanya ada di dalam lensa. Nah, di sini nih. Ya. Kalau misalnya Anda lihat di PowerPoint-nya itu ada yang namanya f2,8, f4, f5,6, f8 dan f11. Nah, diafragma itu pasti memiliki simbol huruf. Simbol hurufnya itu adalah F ya. Nah, semakin kecil F-nya atau angkanya ya, di sini kan ada F28, berarti angkanya kan kecil ya. Lubang cahaya itu akan semakin besar. Ya. Sebaliknya, semakin besar angka F-nya, ada F11, berarti lubang pencahayaan atau lubang lensanya itu akan semakin mengecil. Ya. Jadi jangan kebalik. Angka dan jadi gini, kalau di diafragma itu semakin kecil angka, bukaan akan semakin besar. Ya, otomatis cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera itu akan semakin banyak atau akan semakin besar. Maka cahaya yang dihasilkan berarti over exposure gitu kan. Nah, begitupun sebaliknya, ketika misalnya bukaan lensanya kecil atau f11, itu cahaya yang masuk ke sensor itu akan semakin mengecil gitu ya. Berarti cahaya yang dihasilkan oleh sensor kamera itu berarti under exposure gitu. Tapi ini nanti akan dikaitkan lagi dengan yang namanya tadi shutter speed dan ISO. Itu untuk penjelasan diafragma, paham nggak sampai sini teman-teman?
Paham ya? Jadi posisi diafragma itu ada di lensa, yang dimana diafragma itu, saya ulang satu kali lagi, diafragma itu merupakan sebuah komponen yang bisa menghasilkan pencahayaan, baik itu pencahayaan yang bisa under exposure atau dengan over exposure, ya. Selanjutnya ada yang namanya kecepatan rana atau shutter speed. Nah, tadi saya ingin bertanya kepada Elvira ya. Elvira, kira-kira Anda sudah paham belum shutter speed itu apa ya? Apa namanya dalam triangle exposure ada yang namanya shutter speed. Shutter speed itu apa, Elvira? Oke, belum terlalu mendalam ya. Oke, saya jelaskan mungkin shutter speed itu apa. Jadi tadi kalau misalnya diafragma itu komponen yang mengatur besar kecilnya cahaya yang masuk ke dalam sebuah sensor. Nah, kalau shutter speed ya, shutter speed ini, nah ini saya ingin lihatin dulu nih. Saya mumpung saya bawa kamera. Ini adalah tombol shutter speed. Kalau di fotografi itu biasa disebut dengan tombol rana ya, tombol rana. Ketika Anda menekan setengah itu adalah mengatur fokusnya, ketika Anda menekan full itu akan memotret, ya, mengeksekusi kalau saya bilang, ya. Ini adalah tombol rana. Nah, shutter speed itu apa? Shutter speed itu mengatur bukaan cepat lambatnya, ya, cepat lambatnya jendela kamera untuk mengatur kecepatan. Semakin lambat shutter speednya, ya kecepatan shutter speednya, maka gambar akan semakin lambat atau misalnya bisa jadi ngeblur. Tetapi semakin cepat shutter speednya, settingan shutter speednya, maka gambar akan semakin freeze, gitu ya. Nah, ini tadi kalau misalnya saya sebutkan diafragma itu posisinya ada di lensa, kalau shutter speed posisinya ada di dalam kameranya ini ya, di dalam kameranya. Nah, coba Anda perhatikan, saya akan memotret ya, saya tekan setengah, saya akan motret nih. Di sini kan ada yang namanya mirror. Ini mirror ini adalah shutter speed. Ketika saya klik, tuh ya, mirrornya itu ngebukanya bisa lambat, bisa cepat. Ini diaturnya di mode di mode manual ya, di mode manual. Anda bisa mengatur shutter speed itu di mode manual ataupun di mode AVI, di TV atau di P gitu ya. Yang dimana ketika semakin lambat shutternya, tadi kan cepat nih ya, tadi cepat nih. Tuh, Anda bisa lihat. Nah, itu cepat ngebuka tutupnya tuh. Kalau misalnya lambat, nih saya coba setting ke lambat. Lihat. Tuh, dia ngebuka di dalam shutter speed ini ada yang namanya sensor, ya, ada yang namanya sensor. Ketika shutter speed semakin dilambatkan, maka jendelanya akan semakin lama menutupnya. Di mana, ya, cahaya itu masuk akan semakin banyak, ya, akan semakin banyak cahaya yang masuk. Akan tetapi, ya, ketika Anda memotret low shutter itu membutuhkan tripod gitu ya. Kalau misalnya goyah nanti gambarnya jadi ngeblur. Kelihatan di di PowerPoint saya. Nih, 1/2000 itu hitungannya cepat ya. 1/1000 cepat, 1/500 cepat, 1/250 cepat. Akan tetapi ketika 1/3 0,3 detik itu gambarnya akan jadi ngeblur ketika gambarnya bergerak. Tapi kalau misalnya gambarnya diam, Anda motret misalnya parfum ini, pot bunga gitu ya. Kalau misalnya Anda motret itu, kan gambarnya objeknya diam nih. Anda pakai low shutter. Boleh nggak? Boleh, tapi posisi kameranya harus tetap diam. Bergerak dikit ketika pakai shutter yang lambat, itu akan menghasilkan gambar yang ngeblur, teman-teman. Paham sampai sini? Paham nggak? Paham ya? Jadi posisi shutter speed itu ada di bodi kamera. Coba tadi ada yang raise hand. Siapa Dika? Mau nanya apa Dika? Open mic Dika. Mau nanya apa?
Oke. Nah, Dika nanya, Pak kalau misalnya mengatur foto misalnya orang yang lagi lari gitu ya, kita harus menggunakan shutternya lambat atau cepat gitu kan ya? Iya Pak, maksudnya gitu. Oke, ketika kita ingin merekam objek eh, yang sedang berlari, misalnya contoh manusia lah ya, manusia ingin ada ingin motret sport gitu, ada motret orang yang sedang lari gitu ya. Kira-kira harus membutuhkan shutter speed yang cepat atau lambat? Nah, kita harus menggunakan atau mengatur shutter speed yang cepat. Kenapa? Karena eh, tidak usah terlalu banyak untuk menghasilkan cahaya yang overexposure gitu ya, tapi membutuhkan shutter bukaan warna yang cepat biar tertangkapnya gambar itu semakin cepat gitu dibandingkan dengan Anda menggunakan slow shutter gitu ya. Tapi ada yang namanya teknik panning gitu. Kalau misalnya teknik panning itu bisa menggunakan low shutter ya, tetapi Anda harus mengikuti gambar atau mengikuti objek tersebut, terus Anda tekan tombol rana dan Anda mengeksekusinya. Tapi kalau misalnya Anda ingin memotret objek yang bergerak tapi enggak ngeblur, Anda cukup dengan mengatur shutter speed yang cepat bukaannya, jangan yang lambat gitu ya. Nah, kalau misalnya yang lambat buat apa Pak kira-kira? Ya, yang lambat itu ketika misalnya dalam sebuah ruangan kekurangan cahaya gitu ya, Anda membutuhkan slow shutter. Kenapa? Karena membutuhkan cahaya yang masuk itu lebih banyak lagi. Tetapi dengan catatan ketika Anda memotret, gambar objek tersebut jangan terlalu banyak bergerak atau kamera yang Anda pegang jangan terlalu banyak bergoyang. Kenapa? Ini contohnya ada di PowerPoint ini, ya. Ketika 1/3 gambarnya bergerak atau misalnya kameranya bergerak, itu gambarnya akan ngeblur. Itu adalah fungsi shutter speed. Oke ya, paham ya? Oke, yang terakhir adalah ISO. Nah, ISO ini apa? Siapa yang mau bertanya dulu atau yang sudah tahu terkait ISO di sini? ISO ya atau ISO gitu ya. ISO itu apa? Tadi yang mau bertanya yang raise hand itu ada Salva atau Fitri? Kalau ISO itu sensitivitas sensor ya. Betul. Oke, Fitri mungkin sudah baca sebelumnya ya. Saya berharap mahasiswa zaman sekarang itu sebelum masuk ke materi karena saya sudah men-share RPS, Anda harus baca dulu sebelumnya ya sebelum saya menjelaskan. Tadi penjelasan Fitri itu ISO itu adalah sensitivitas sensor kamera untuk menghasilkan sebuah pencahayaan, gitu ya, Fitri ya. Nah, gini, semakin kecil ISO, ya, hubungannya terhadap gambar itu akan semakin clear, ya. Ini dalam konteksnya ketika dihubungkan dalam sebuah gambar ketajaman, ya. ISO itu adalah ketika ISO semakin kecil, ya, misalnya pakai ISO 100, ISO itu kalau di kamera bisa dari 100 sampai dengan 6400. Tetapi di sini contohnya saya kalau di PowerPoint saya paling tinggi ISO-nya itu adalah 25.600. Tadi penjelasan dari Fitri sudah benar, ya, tingkat sensitivitas cahaya terkena sensor kamera itu disebut dengan ISO. Nah, ISO pengaturannya ada di dalam bodi kamera, teman-teman. Ya, Anda bisa mengatur ISO. Ketika misalnya tempat kita akan memotret kekurangan cahaya, kita harus men-setting ISO sebesar mungkin. Kenapa? Karena sensitivitas cahaya yang masuk ke dalam sensor itu akan semakin besar sensitif ketika ada cahaya, ya, di-push gitu maksudnya. Tetapi ada risikonya juga. Semakin besar ISO, semakin besar settingan ISO, maka gambar yang dihasilkan akan semakin noise. Nih di sini ada nih di gambar 2000 ISO 25600 itu gambarnya itu noise gitu ya. Karena sensornya terlalu sensitif untuk menyerap cahaya. Berbeda dengan di ISO 100, 200, 800. Semakin kecil ISO, maka sensitivitas sensor terkena cahaya itu akan semakin kecil. Tetapi gambar yang dihasilkan akan semakin tajam. Ya, tidak ada noise. Ya, itu bedanya Fitri ya, paham ya? Jadi ISO
itu adalah tingkat sensitivitas cahaya atau komponen yang berfungsi untuk meningkatkan sensitivitas cahaya dalam sebuah sensor kamera. Nah, di sini saya jelaskan kalau ISO-nya atau kalau kondisi Anda akan memotret itu siang hari atau misalnya cahayanya cukup, Anda cukup menggunakan ISO 100 sampai dengan 200. Adapun ketika misalnya set gitu ya, set itu agak berawan atau agak sedikit di indoor, Anda bisa menggunakan ISO 200 sampai dengan 400. Nah, ISO 400 sampai dengan 800 itu biasanya digunakan di betul-betul yang indoor, apalagi di tempat yang betul-betul cahayanya itu kurang ya, misalnya di tempat konser atau di mana Anda butuh booster ISO, butuh sensor kamera itu lebih sensitif lagi menangkap sebuah cahayanya itu. Jadi ada plus minusnya, atau si ISO ini sangat-sangat sangat-sangat berkaitan dengan yang namanya hasil gambar gitu ya, yang dimana ketika misalnya posisi ketika Anda memotret cahayanya sudah cukup, berarti Anda cukup dengan ISO yang low ISO. Tetapi kalau misalnya kondisi pencahayaannya kurang, Anda diwajibkan menggunakan high ISO kalau tidak mempunyai flash atau lampu tambahan. Gitu teman-teman. Itu adalah keterkaitan antara atau ketiga komponen yang saya jelaskan tadi itu yang disebut dengan triangle exposure. Yang dimana di dalam triangle exposure ini ada tiga komponen yang berbeda, ada ISO, ada shutter speed, dan ada aperture ya. Dan komponen itu saling berkaitan. Oke, satu lagi yang terakhir, ISO, shutter speed, dan diafragma itu sangat-sangat berpengaruh sekali terhadap yang namanya fokus kamera. Ya. Ketika Anda menggunakan aperture atau diafragma bukaan besar, maka titik fokus akan semakin mengecil. Begitupun sebaliknya, ketika Anda menggunakan bukaan yang kecil atau angka f-nya yang besar, maka titik fokus dalam sebuah frame kamera itu akan semakin melebar. Jadi jangan sekali-kali ketika Anda ingin menggunakan atau ingin memotret foto grup gitu ya, yang dimana orangnya banyak, Anda menggunakan diafragma dengan bukaan besar. Maksudnya bukaan besar itu dengan angka yang kecil, f2,8 misalnya. Saya yakin itu satu gambar yang fokusnya hanya di tengah saja. Kanan kirinya pasti misfokus atau ngeblur. Nah, tetapi kalau misalnya untuk keseluruhan fotonya misalnya ada satu frame itu ada 30 orang, Anda harus menggunakan Anda harus menggunakan diafragma dengan bukaan kecil, misalnya f11 atau f18. Kenapa? Karena titik fokusnya akan semakin melebar. Gitu. Tapi satu lagi contoh studi kasusnya adalah kalau misalnya fotonya portrait, misalnya satu orang gitu, Anda motret satu orang saja, belakangnya pengen bokeh, pengen ngeblur, itu harus menggunakan bukaan kamera atau bukaan diafragma yang besar. Kenapa? Karena titik fokus kan akan semakin mengecil. Misalnya depannya saja fokus, belakangnya ngeblur, atau bisa disebut dengan background atau foreground. Bisa jadi foregroundnya blur, backgroundnya jelas, atau bisa jadi sebaliknya, backgroundnya blur, foregroundnya jelas. Nah, itu tadi ketiga komponen yang betul-betul sangat berpengaruh ke dalam sebuah pemotretan, atau tiga komponen tersebut, triangle exposure tersebut itu merupakan hal yang wajib Anda pahami ketika Anda belajar fotografi. Satu poin lagi dari saya adalah jangan sampai berhenti belajar untuk praktek memotret. Kalau tidak praktek, Anda hanya sekedar teori saja, saya yakin Anda pasti kurang untuk bisa mengimplementasikan atau mempraktekkan atau memotret dengan apa yang kalian inginkan. Kalau kamera handphone hanya saja jepret-jepret juga hasilnya udah bagus ya. Tetapi kalau kamera SLR belum tentu. Kenapa? Karena kalau kamera SLR settingannya banyak, Anda bisa bereksplorasi ingin menghasilkan foto itu sedemikian rupa sesuai dengan kriteria atau konsep yang ingin Anda buat. Oke, teman-teman, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita lanjutkan minggu depan gitu ya.
saya harap untuk kali ini setelah Anda mendapatkan materi ini, coba yang punya kamera Anda bisa mempraktekkan di rumah ya. Fitri, Elvira, Andika, Tian, Raffi, dan yang lainnya, mungkin saya harap Anda bisa mempraktekannya di rumah secara langsung. Jadi minggu depan kita akan coba pindah ke materi yang lain, tetapi masih berhubungan dengan yang namanya pencahayaan atau triangle exposure. Oke, open mic semuanya. Kalau tidak ada pertanyaan, cukup sampai di sini, teman-teman? Cukup ya? Oke, mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa dipahami, itu yang paling terpenting ya, dan bisa dipraktekkan. Karena fotografi ini bisa menjadi profesi yang bisa diandalkan ketika Anda nanti lulus kuliah, teman-teman. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih buat pertemuannya hari ini. Jangan lupa untuk praktek di rumah dan baca-baca lagi ya materi selanjutnya. Kita akan bertemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya teman-teman ya.